Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Baik, rekan-rekan semuanya, mari kita mulai terlebih dahulu perkuliahan kita via YouTube pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mungkin ini adalah pertemuan yang kesekian kalinya. Insya Allah kita sudah akan masuk pertemuan mungkin ya 2-3 kali lagi mungkin akan kita selesaikan perkuliahan kita. Harapannya tentu teman-teman semuanya tidak hanya bergantung kepada materi yang saya sampaikan, tetapi juga menambah materi-materi di luar daripada apa yang sudah saya sampaikan. Tentunya teman-teman harus tetap berusaha selalu menambah pengetahuan gitu. Materi saya bisa dijadikan sebagai bahan stimulus atau bahan renungan awal gitu. Nanti lantas kemudian bisa kita diskusikan, bisa kita obrolkan baik melalui media-media tanya jawab yang mungkin bisa menjadikan kita bisa berhubungan seperti itu. Lantas kemudian tentu saya tetap berusaha untuk menyampaikan pesan jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, ya, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan mungkin yang keempat ditambah sekarang adalah jauhi kerumunan. Semoga pandemi ini cepat berlalu, semoga teman-teman semuanya sehat semuanya. Baik, rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan aktualisasi Pancasila. Sudah barang tentu mungkin secara bahasa, secara judul, secara title pun kita akan memahami secara lebih mudah gitu. Karena judul yang saya ambil pun sebenarnya bukan judul suatu yang begitu rumit kayak gitu. Nah, perkuliahan-perkuliahan di awal kita, meskipun beberapa hal saya sampaikan misalkan terkait mungkin sangat abstrak ya, baik itu kemudian saya jabarkan seperti nilai, kemudian dalam arti sistem nilai, filsafat sebagai etika, kemudian persoalan kepemimpinan dalam bernegara, pun juga kemudian dibahas terkait dengan sejarah Pancasila, baik itu dalam kondisi-kondisi di berbagai era di pemerintahan, baik di Orde Lama, kemudian Orde Baru, reformasi, gitu. Pun juga ditambah sedikit terkait dengan pasca reformasi seperti itu. Nah, lantas kemudian hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam perkuliahan kita sebagai sebuah intensitas yang berikutnya, tentu akan kita coba mensikapi lebih konkret, lebih apa ya, lebih down to earth gitulah bahasanya ya. Kita lebih membumi seperti itu. Ya, meskipun pada materi-materi ini tentu akan lebih banyak membahas tentang konseptualnya itu sendiri gitu. Ya, konseptualnya bagaimana mengimplementasikannya gitu. Nah, tapi kemudian ya, kita coba ya untuk kemudian mengaktualisasikan Pancasila. Judul kita pada kesempatan kali ini adalah aktualisasi Pancasila seperti itu. Nah, hal-hal yang berkenaan dengan aktualisasi bergantung pula pada kondisi yang berkaitan dengan sikap setiap warga negara Indonesia dan wujud realisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, perlu kita sadari bersama penanaman nilai, penanaman karakter, penanaman budaya, penanaman kebiasaan itu bukan suatu hal yang bersifat instan. Ya. Dia bukan bersifat short term gitu ya, tapi dia adalah sebuah perjalanan panjang, dia juga merupakan sebuah proses yang tidak sederhana dan lain sebagainya. Maka kemudian akan sangat keterkaitan sekali ya. Ya, aktualisasi Pancasila itu juga dengan bagaimana individunya itu memahaminya. Semakin kemudian pemahaman individu daripada setiap masyarakat itu kuat, maka kemudian akan lahirlah kemudian perilaku-perilaku yang kemudian menjadi cerminan-cerminan daripada aktualisasi Pancasila itu sendiri.
Yang di luar daripada itu semuanya tentu itu adalah sebuah miniatur, ya, miniatur individu itu kan miniatur dari sekup masyarakatan yang begitu besar gitu ya. Masyarakat ini kan miniatur ya, miniatur kemudian kehidupan yang kemudian lebih besar lagi gitu ya. Maka individu, keluarga, masyarakat, kemudian bangsa dan bernegara itu ya akan sangat kemudian berkaitan sekali kemudian dengan Pancasila dan aktualisasinya seperti itu. Maka tentu saran saya pertama hendaklah kita kemudian merefleksikan itu semuanya dalam perilaku kita gitu ya. Internalisasi ya, kembali lagi gitu ya. Perkuliahan sebagaimana saya sampaikan di perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, ya, internalisasi itu penting itu. Apa yang diinternalisasikan? Yaitu nilai-nilai. Nilai-nilai yang mana? Nilai-nilai yang kita sumberkan daripada Pancasila itu sendiri gitu. Baik yang kemudian kemarin saya sampaikan misalkan morality gitu ya. Ya, baik itu nilai-nilai kemudian aktualisasinya dalam bentuk bagaimana berhukum yang baik dan lain sebagainya. Ada juga kemudian moralitinya juga harus baik dan itu kemudian bisa kita kemudian komparasikan gitu ya, bisa kita kemudian perbandingkan antar apa diri kita sendiri itu apakah kemudian kita sebenarnya sudah sampai pada tataran di mana kita mengaktualisasikan Pancasila itu sendiri. Nah, dalam urusan berbangsa dan bernegara yang apabila dikaitkan dengan Pancasila memiliki tiga aspek. Tiga aspek ini saya kira penting sekali ya untuk kemudian kita pahami bersama bahwa dalam persoalan Pancasila ini tidak bisa kemudian kita melihat secara parsial, ya tidak bisa kemudian melihat satu individu semata gitu. Pun kemudian kita tidak bisa menjustifikasi satu individu itu kemudian menjadi apa gambaran umum ya terhadap suatu keadaan gitu. Tetapi tentu kita tidak bisa melepaskan bahwa yang begitu besar itu akan berangkat dari yang kecil-kecil itu. Ya, sebagai sebuah perbandingan misalkan uang yang bentuknya 100.000 tidak akan pernah tercapai tanpa ada 100 rupiah. Nah, jangan sampai kemudian kita hanya berpikir secara holistik dalam arti yang besar ya, yang sifatnya itu besar, yang makro, tapi kemudian meninggalkan sifatnya yang mikro. Nah, ini sebenarnya di sini disebutkan gitu misalkan ya. Keterkaitan urusan berbangsa dan bernegara yang dikaitkan dengan Pancasila itu pertama warga negara dan sebagai makhluk individu. Nah, pribadinya itu harus baik gitu. Yang kedua, warga negara sebagai bagian dari masyarakat. Ya, masyarakat itu harus sadar ya di sisi dia memahami dirinya sebagai kelompok masyarakat, dia juga memahami dirinya sebagai kelompok individunya masing-masing. Ataupun kita balik lagi tuh sebagai dirinya sebagai sadar sebagai makhluk individu yang kemudian dia butuh privacy, butuh apa namanya hal-hal yang sifatnya itu berurusan dengan dirinya sendiri, tetapi dia juga adalah bagian dari masyarakat yang mana juga harus mengedepankan kepentingan umum, kepentingan masyarakat yang besar gitu. Ya. Nah, itu dalam Pancasila kan kemudian bisa dielaborasikan gitu ya. Bagaimana kita berindividu, bagaimana kemudian kita bermasyarakat kayak gitu. Ya, apalagi kalau kita berkaitannya misalkan dalam sila ketiga persoalan persatuan Indonesia, mana yang kemudian akan kita pilih gitu ya. Ketika kita itu tentu eh, pasti akan ada benturan antara kepentingan pribadi dan kepentingan yang skupnya lebih besar gitu. Nah, inilah yang kemudian kita harus secara legowo demi kepentingan orang banyak karena kita sebagai seorang itu tidak mungkin hidup sendiri gitu. Nah, kalau poin satu saja yang ditekankan, tentu kemudian bisa jadi kita akan hanya hidup di hutan yang kita hidup sendiri tanpa kemudian campur tangan orang lain gitu. Nah, persoalannya kan kemudian kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun yang ketiga, itu yang saya kira juga menjadi pelengkap daripada urusan individu, kelompok masyarakat. Yang ketiga adalah kesepakatan bersama dalam berbangsa dan bernegara itu Pancasila. Nah, pada perkuliahan-perkuliahan sebelumnya juga saya singgung gitu, bagaimana yang ada yang memaknai kemudian ingin mengkonstruksikan kembali bahwa kita kembalikan lagi nih esensi dari Pancasila itu ya adalah sebuah kesepakatan bersama, ada kontrak sosial bersama kayak gitu ya. Meskipun ada perbedaan kemudian kalau kita ngomong soal kontrak sosial yang sebagaimana teori-teori pada umumnya gitu.
Tetapi kalau kemudian kita juga melihat peristiwa eh, penerimaan Pancasila sebagai dasar negara, kalau teman-teman masih ingat di Quran pertama, misalkan saya sebut nama seperti Latu Harhari yang mewakili kelompok dari ketika itu kelompok Timur gitu ya, ketidaksepakatannya, kemudian terjadi negosiasi terhadap sila pertama dan lain sebagainya itu. Nah itulah kemudian kita balik lagi tuh. Jangan sampai kemudian atas dasar keinginan pribadi, ego kelompok semata, ego golongan semata, kemudian kita ingin ya merongrong ya kesepakatan ini. Ya, kita harus kemudian menjadi bagian yang berusaha selalu untuk ya menemukan jalan bagaimana kemudian kita mendorong setiap kelompok itu ya kita membawa dan merangkul setiap kelompok itu kemudian untuk bersama-sama ya kita berkomitmen bersama dalam urusan berbangsa dan bernegara itu kayak gitu ya. Kita juga saya kira hari ini bagi saya tidak hanya kemudian kita berkomitmen untuk mengajak setiap golongan kelompok dan lain sebagainya, tapi juga kita berkomitmen bersama-sama mengajak seluruh pemerintah gitu ya, stakeholder terkait dengan bangsa dan negara ini untuk berkomitmen kepada kesepakatan kita bersama ini itu adalah Pancasila gitu ya. Jangan sampai kemudian apalagi di musim-musim seperti ini ya, kasus-kasus misalkan yang tidak kita inginkan justru kemudian muncul gitu ya. Ya kita contohkan misalkan yang baru-baru ini ditangkap seperti persoalan bansos gitu ya. Bansos kemudian ada korupsi lain dan sebagainya kasusnya itu yang justru hadir di tengah-tengah keterpurukan kita. Artinya dia tidak berusaha ya mungkin kita katakan tidak berusaha untuk kemudian kembali kemudian menengok kembali ya, tidak mereview kembali apa sebenarnya kesepakatan kita gitu ya. Tidak hanya kelompok golongan-golongan gitu ya, tidak hanya suku-suku semata, tidak hanya organisasi-organisasi tertentu, tapi juga pemerintah harus berkomitmen ya secara individu maupun kemudian secara institusi untuk kemudian menegakkan Pancasila ini. Karena ini adalah kesepakatan kita bersama seperti itu. Nah, maka dari itu muncullah daripada itu semuanya tadi sebagai individu, sebagai masyarakat yang kemudian sebagai kesepakatan bersama, konsekuensinya ada dua sebenarnya ya. Dalam hal ini setiap masyarakat tanpa terkecuali dituntut untuk merealisasikan Pancasila dalam satu, setiap aspek penyelenggaraan negara dan kedua, setiap tingkah laku dalam bermasyarakat gitu. Ya, kita tidak bisa ya hanya kemudian melihat wah mungkin kita mungkin seperti itu ada yang kemudian terjerat dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus berkaca pada diri kita gitu ya. Berkaca pada diri kita apakah kita kemudian sudah menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang menciptakan pemimpin yang baik pula gitu ya. Kalau ada gium ataupun quote-nya itu kan pemimpin adalah cerminan rakyatnya gitu ya. Atau dibalik juga rakyat adalah cermin pemimpinnya. Siapa mau dicerminkan gitu ya. Ya udahlah saling berkaca saja gitu, saling berkaca gitu, saling berkaca. Di manakah letak kesalahan kita misalkan dalam urusan bernegara ini gitu ya. Apakah kita belum menjadi masyarakat yang baik, individu dan sebagainya? Atau kemudian pemerintah berkaca pula, apakah sudah saya menjadi pemimpin yang baik gitu ya. Tidak perlu kemudian misalkan kalau dihadap-hadapkan cermin itu masyarakat memecahkan cerminnya pemerintah atau pemerintah memecahkan cerminnya masyarakat tidak gitu ya saya kira. Tapi apa? Berusahalah kita kemudian untuk saling bercermin satu sama lain ya terhadap diri kita masing-masing apakah sudah menjadi bagian yang baik. Nah, saya kira ketika kemudian kita menemukan apa yang menjadi titik permasalahan dari cerminan-cerminan kita, itulah kan kemudian kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, tidak mungkin kemudian eh, mendapatkan pemimpin yang arif, bijaksana, adil, gitu ya. Itu tanpa proses gitu. Semuanya harus kemudian berproses. Ya, salah satunya kemudian adalah tadi kita kembali lagi itu internalisasi nilai-nilai Pancasila gitu ya. Jadikan individu kita, jadikan individu dalam masyarakat kita pun juga dalam urusan pemerintahan. Lantas kemudian ini semuanya ini terilhami, tercerahkan, dipandu ya
dinaungi kehidupannya itu dalam proses-proses itu semuanya dalam nilai-nilai Pancasila. Lantas kemudian sebenarnya juga tentu masyarakat-masyarakat kita akan bertanya-tanya gitu. Ya mungkin kalau ada pertanyaan, saya kira sudah tahu jawabannya. Saya kira. Saya kira dalam urusan Pancasila ini sebenarnya semua sudah tahu ya. Dalam arti yang secara umum gitu ya. Tapi kan kemudian sebagai penstudi atau pembelajar kita berusaha untuk mensistematisasi ya sesuatu itu ya sehingga kemudian lebih mudah dijelaskan gitu. Misalkan satu ya dasar atau basic dorongan apa sih yang kemudian membackup bahwa nilai Pancasila ini terus kemudian harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita gitu. Misalkan satu, perjuangan Indonesia yang sedemikian rupa dalam upaya untuk kemerdekaan sepenuhnya dijiwai oleh Pancasila. Meskipun pada saat itu nilai-nilai tersebut belum terlembagakan ya. Jadi sebelum perjuangan kita itu sebenarnya sudah ada nilai-nilai itu ya. Terkonfirmasi dari apa yang disampaikan Soekarno pula bahwa beliau menyatakan Pancasila ini bukan sesuatu yang beliau ciptakan, bukan beliau yang membuat, tapi beliau sebenarnya yang menggali dan kemudian dipandu oleh yang Maha Kuasa kemudian untuk menjabarkan itu semuanya gitu ya, untuk menjelaskan itu semuanya kepada Bapak Rajiman selaku Ketua PPU PKI seperti itu. Nah, contoh misalkan ya perjuangan kita, dorongannya misalkan sila pertama gitu ya, gerakan-gerakan agama gitu dalam rangka untuk berjuang membebaskan Indonesia dari penjajahan itu kan tidak bisa kita nilai gitu dalam arti dalam ukuran angka-angka gitu ya karena sudah begitu besar bukan hanya sifatnya itu material kekayaan tapi juga jiwa raga pikiran semuanya kayak gitu ya untuk berjuang semuanya membangun bagaimana perjuangan ini sampai pada kemerdekaan gitu ya. Ya, sampai kemudian juga ada seruan-seruan dari misalkan dari Nahdlatul Ulama kemudian untuk berjuang kayak gitu dan sebagainya itu. Itu adalah tanda-tanda bahwa persoalan agama ataupun nilai pertama ketuhanan agama Esa itu selalu berusaha kemudian menjiwai perjuangan ini gitu ya. Yang kedua misalkan soal kemanusiaan. Tentu kemanusiaan inilah yang mendorong. Orang dulu itu kan yang kita melihat itu pun juga apa yang dikatakan Soekarno saya dulu juga melihat itu bagaimana orang-orang kemudian dieksekusi di atas artinya nilai kemanusiaannya itu sudah terbangun di situ ya apalagi kemudian budaya timur itu kan budaya welas asih gitu ya budaya welas asih saling menyayangi gitu ya budaya yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda itu saya kira sangat luhur sekali ya gitu ya. Apalagi kemudian membahas persoalan yang ketiga ya sejarah menjawab bahwa tanpa persatuan tidak ada kemerdekaan ya. Seperti politik yang diterapkan oleh penjajah divide et impera gitu ya. Politik adu domba gitu, pecah belah. Artinya sudah sejak awal penjajah tahu masyarakat yang berjuang pun juga tahu bahwasanya persatuan adalah kunci dari kemenangan gitu ya. Itu yang pertama yang dasar aktualisasi yang pertama. Yang kedua, pada masa-masa berikutnya Pancasila sebagai upaya pemenuhan kebutuhan rohaniah dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan, bahkan untuk perjuangan dalam urusan internasional. Nah, ini kan sebagai upaya pemenuhan rohaniah itu setelah kemerdekaan gitu. Dan tidak langsung lantas beruforia besar ya tapi kan kemudian kita berusaha untuk menegakkan dalam diri kita ya supaya bagaimana kemerdekaan ini stabil jangan sampai kemudian kemerdekaan hanya seremonialnya semata gitu ya kemerdekaan itu bukan seremonial semata tapi kemerdekaan itu adalah mengisi hari-hari yang berikutnya untuk melangkah lebih jauh kayak gitu ya kita masih ingat yang disampaikan misalkan oleh Soekarno perjuanganku ya perjuanganmu nanti akan lebih berat gitu ya perjuanganmu saya menyampaikan kepada generasi berikutnya bahwa perjuangan kalian tak lebih berat kenapa lebih berat ya karena saya dulu musuhnya penjajah itu udah kelihatan ibarat kata kalau kita main bola sudah jelas seragamnya pasti akan sangat coraknya berbeda gitu ada kontras gitu ya kontras satunya misalkan gelap satunya terang itu jelas itu tetapi dalam urusan kemerdekaan
setelah kemerdekaan kita ini kan akan kemudian berjibaku untuk kemudian mempertahankan kemerdekaan, menjaga kemudian masyarakat tetap mendapatkan keadilan-keadilannya. Itu kan kemudian lawan-lawan kita sebenarnya adalah dari eh, bagian dari kita sendiri ya gitu ya, bagian dari diri kita sendiri. Nah, itulah yang kemudian lebih susah gitu. Yang ketiga, pemimpin di negara ini sudah seharusnya dan sepatutnya menjiwai Pancasila dan menginternalisasikan Pancasila dalam sanubaranya. Ini tidak perlu kemudian saya ulang-ulang lagi sebenarnya, gitu ya. Tidak perlu kemudian diulang-ulang lagi. Yaitu memang sudah menjadi kewajiban, ya. Tidak perlu kemudian kita pertanyakan, gitu ya. Memimpin apa yang kemudian menjadi dorongan dalam urusannya memimpin, ya, gitu. Ya tentu kemudian Pancasila. Kalau kemudian dia ada yang lain, nah terus kemudian dia itu pertama saya kira ya sudah tidak lagi berkomitmen kepada apa yang kita sepakati bersama dalam urusan berbangsa dan bernegara gitu ya. Meskipun karena ini sifatnya nilai Pancasila tentu kemudian tidak bisa langsung kemudian diaplikasikan. Dan kemarin kita bahas tuh Pancasila itu kemudian adalah nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Untuk kemudian eh, kehidupan yang lebih praktis kemudian harus kemudian dituangkan dalam norma-norma misalkan dalam norma hukum dan lain sebagainya ya. Itu. Yang berikutnya, setiap warga mendasarkan ciptanya rasa karsa dan karya atas nilai Pancasila. Ya, tidak mungkin kemudian masyarakat kita memiliki ya apa keterpanggilan lain gitu ya selain daripada Pancasila. Kalaupun ada berarti pasti kemudian itu ada penyimpangan-penyimpangan yang kemudian perlu kita diskusikan bersama bagaimana kemudian mengajak kembali saudara-saudara kita untuk kemudian menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Ya, karena komitmen kita ya, karena kesepakatan kita, konsensus kita terhadap Pancasila gitu ya. Ini bukan perjuangan 1 2 hari untuk mendapatkan Pancasila ini. Ini perjuangan yang sangat panjang seperti itu. Oleh sebab itu, Prof. Kalian menyebut bahwa paham saja tidak cukup. Maka aktualisasi tadi sebenarnya yang tidak sampaikan misalkan dalam urusan bernegara, urusan individu, individu sebagai masyarakat, individu sebagai dirinya sendiri. Itu kalau kemudian hanya pahami saja, saya kira juga tidak cukup itu. Nah, ini Prof. Kailan juga menyatakan seperti itu. Warga negara harus mengetahui, kemudian meresapkan, menghayati, dan akhirnya mengaktualisasikan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Tahu itu kan kemudian tidak lantas menjadikan kita langsung mengaplikasikan. Itu harus kemudian ada tahapan yang berikutnya gitu ya. Misalkan di sini misalkan meresapi, menghayati dan lain sebagainya gitu ya. Nah, inilah yang kemudian perlu kemudian eh, kita eh, apa ya kita lanjutkan hal tersebut ya gitu pada tahap-tahap yang berikutnya ya gitu karena kita tahu orang itu kan banyak yang tahu gitu bahkan orang-orang yang sering melanggar misalkan dalam urusan negara itu kan bukan orang yang tidak tahu rata-rata ya tahu gitu ya apakah mereka orang yang berpendidikan rendah ya tidak gitu apakah mereka tidak tahu tahu apakah mereka tidak memiliki title gitu punya gitu. Apakah kemudian mereka memiliki jasa? Punya. Apakah mereka memiliki strata pendidikan yang baik? Baik gitu. Tapi pengetahuan itu ternyata tidak sampai kemudian pada hati mereka. Ya, hanya sebagai teks-teks mati semata. Itulah yang kemudian apa yang disebut Prof. Kailan tidak cukup untuk hanya memahami semata. Ya, tidak cukup hanya paham semata gitu. Tapi kan kemudian harus diresapkan dihayati dan akhirnya mengaktualisasikan ya ada proses-proses di situ ya peresapan internalisasi gitu sudah masuk pun sudah diresapi pun perlu penghayatan ulang itu ya perenungan masukkan kemudian direnungkan penghayatan itu lantas kemudian baru sebagaimana dikatakan Prof. Kailan barulah kemudian masyarakat itu bisa sampai pada tahapan aktualisasi kalaupun bisa mengaktualisasikan tanpa tahapan ini
saya kira ada bagian yang kemudian hilang dan bisa saja kemudian konsistensinya itu sebenarnya akan berubah gitu ya. Ya dia kadang-kadang aja gitu ya. Ada dasar kemudian kok kayaknya itu. Tapi bukan pada tahapan di mana dia betul-betul memahami gitu. Seperti itu. Nah, Prof. Kailan kemudian membagi aktualisasi itu dalam dua bentuk. Yang pertama subjektif dan yang kedua itu objektif. Ya, yang pertama kita akan singgung terlebih dahulu aktualisasi yang bersifat subjektif. Yang Prof. Kailan sebut aktualisasi subjektif yaitu pelaksanaan dalam pribadi persorangan setiap warga negara, setiap individu, setiap produk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Artinya ini berusaha kemudian untuk mengeksplorasi bahwa apa yang diinginkan Prof. Kailan itu subjektif itu adalah hadir daripada person-person gitu ya, individu-individu ya, pribadi-pribadi, bukan langsung ke musuh makro ya. Itu. Notonagoro menyebut bahwa kesadaran aktualisasi secara subjektif memiliki peranan penting dalam aktualisasi selanjutnya. Ya. Ya, meskipun kemudian kalau kita tadi melihat bahwa apa yang dibagi Kailan itu subjektif objektif, ternyata itu tidak hanya pembagian subjektif dan objektif, bukan. Ternyata itu adalah sebuah tahapan yang berikutnya ya, sebagai bentuk aktualisasi lanjutan daripada subjektif, yaitu adalah aktualisasi objektif gitu ya. Nanti kemudian kita singgung di apa berikutnya gitu. Dalam pemahaman ini bahwa aktualisasi ini telah terkandung sekaligus di dalamnya kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi nilai Pancasila tidak hanya bersanksi hukum namun juga menimbulkan akibat moral. Nah, persoalannya kan begini. Terkadang orang itu sudah tidak takut hukum tapi juga tidak takut moral gitu. Masyarakat kita ini di satu sisi baik, tetapi di satu sisi kemudian ada edukasi yang kemudian terlewatkan gitu ya. Ya, misalkan seseorang melanggar gitu, kemudian dia masuk penjara, kemudian balik ke tengah-tengah masyarakat. Ya itu sudah sebegitunya gitu. Eh, lembaga pemasyarakatan adalah bagaimana berusaha mengembalikan masyarakat itu kembali ke tengah-tengah masyarakat dalam keadaan yang baik gitu. Tetapi di sisi lain terkadang ya tidak kemudian menempatkan bagaimana masyarakat yang sudah kembali itu kita jaga bersama-sama agar tidak kembali di dalam itu semuanya. Tapi penerimaan masyarakat kita rata-rata yang baik gitu ya, baik terima masyarakat gitu. Nah, tapi di sisi lain kita kadang melupakan bagian di mana bagaimana kemudian menjaga orang ini yang sudah misalkan baik keluar baik lagi jadi buruk gitu ya. Kejadian-kejadian misalkan beberapa orang yang kemudian misalkan di masa pandemi ini dikeluarkan dari penjara, baik lagi malah jadi melakukan keburukan yang berikutnya gitu ya. Entah di mana persoalannya, apakah dalam proses pemasyarakatan selama di lembaga pemasyarakatan ini, atau kemudian kita tidak menjadi bagian yang kemudian berusaha menerima gitu ya. Ya, betul itu. Nah, atas kemudian kalau lembaga pemasyarakatan ini tidak berhasil, tentu kemudian harus diberikan ya treatment-treatment ulang gitu ya sehingga mereka ataupun memperbarui bagaimana sistem pemasyarakatan mereka yang kemudian terjerat kasus-kasus seperti itu. Nah, eh, yang pasti teman-teman semuanya harus kemudian berusaha bagaimana kemudian menanamkan persoalan morality dan hukum itu menjadi satu kesatuan gitu. Tidak hanya kita takut dari aspek hukumnya semata, tapi juga aspek moralnya gitu loh. Ya, bahwa kita tidak melakukan sesuatu itu bukan semata-mata karena ada pasal-pasalnya semata, tapi karena kita itu sebagai bagian dari masyarakat yang mana kita itu akan selalu terpaut dari persoalan moral itu sendiri gitu ya. Ya masa kita kemudian nggak malu itu. Jangan sampai kemudian malu ini hilang dari tengah-tengah masyarakat kita gitu ya. Ya, maka dalam Islam biasa disebut al-haya'u minal iman. Ya, malu itu adalah bagian daripada keimanan gitu. Kalau kita sudah nggak punya malu, ya ya sudahlah itu ya.
keberanian itu atas dasar hal-hal misalkan baik. Tapi kalau kemudian kita malu itu kan rendah diri gitu ya. Jadi pribadi yang rendah hati bukan rendah diri. Nah, itu yang kemudian mungkin hari ini hilang ya. Ya, persoalan itu yang mungkin hilang gitu di tengah-tengah masyarakat kita. Persoalan malu itu sebenarnya mungkin yang hilang. Kita tidak malu kemudian untuk melakukan sesuatu gitu ya. Acap kali abai, acap kali kemudian tidak menghiraukan padahal ya selain daripada sanksi hukum ada sanksi moral ya, ada sanksi masyarakat. Inilah yang kemudian harus dimiliki oleh masyarakat ketika ingin melanggar sesuatu. Tidak hanya wah kena pasal ini, bukan seperti itu semata, tapi juga berpikir bagaimana kalau kita itu melanggar nanti ada sanksi sosialnya seperti itu. Moral hidup dan keberanian bangsa. Nah, dalam koridor aktualisasi subjektif ini, sikap seseorang apakah bernilai moral Pancasila atau tidak. Gitu. Selanjutnya, aktualisasi secara subjektif yang berkelanjutan apabila dipahami diresapi di hati, maka orang tersebut telah memiliki moral pandangan hidup. Apabila aktualisasi ini berkelanjutan dan terus-menerus, maka itulah disebut sebagai kepribadian bangsa. Nah, tadi kan disebutkan ya tahapannya, misalkan pemahamannya, kemudian peresapan, penghayatan, aktualisasi. Nah, kalau kemudian tahapan-tahapan 4 ini dilalui gitu ya, selalu dikerjakan, ya dijaga, ya dan berkelanjutan pada proses-proses kehidupan berikutnya, pada generasi-generasi selanjutnya, pergantian satu kepemimpinan kepada pergantian kepemimpinan yang lainnya, maka secara otomatis itulah yang kemudian akan membentuk kepribadian bangsa Indonesia menuju kepribadian Pancasila gitu ya. Di sini disebut sebagai moral hidup dan kepribadian bangsa. Artinya apa? Bangsa kita itu akan memiliki moral dan kepribadian yang khusus gitu. Nah, yang moral hidup dan kepribadian itulah yang sebenarnya ingin dicapai gitu ya dari tahapan-tahapan tadi itu. Nah, Pancasila itu kemudian hadir di situ seperti itu. Ya, maka kemudian sebagai sebuah bangsa kita memiliki nih karakter. Ya, masyarakat manusia itu kan yang penting adalah memiliki karakter gitu ya. Karakter gitu ya. Karakternya itu baik ya, konotasinya adalah karakter yang baik gitu. Apa itu ya, apa-apa yang mau diturunkan daripada nilai-nilai Pancasila. Istilah pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan adil beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Empat, kemanusiaan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang kemudian akan kita miliki ya. Jadi paling tidak kan bisa kita gambarkan itu ya. Kita gambarkan pertama adalah pemahaman, yang kemudian adalah peresapan, yang kemudian adalah penghayatan, kemudian aktualisasi, kemudian dipraktekkan itu terus menerus dari individu ya, satu individu, kemudian masyarakat itu, dari satu generasi ke generasi yang lain gitu, dari satu pemimpin ke pergantian pemimpin yang lain, maka disitulah akan tercipta yang namanya kepribadian Pancasila gitu ya. Itu yang sebenarnya kita inginkan. Bangsa kita memiliki pribadinya sendiri, memiliki moral hidupnya sendiri. Masyarakat memiliki ketaatan terhadap hukum, juga ketaatan terhadap moral gitu. Masyarakat itu berpikir bahwa hukuman tidak hanya yang ada di pasal-pasal, tapi juga ada yang sifatnya itu sanksi-sanksi sosial gitu. Ya, pemimpin pun juga harusnya seperti itu pula gitu, bahwa mereka memahami, meresapi, menghayati, mengaktualisasikan, dijaga konsistensinya dari satu pemimpin ke pemimpin yang lain gitu. Maka disitulah ya program kaderisasi kepemimpinan yang baik ya, di manakah dihasilkan kayak gitu ya, di mana dihasilkan gitu. Kalau kemudian hari ini misalkan pemimpin kita diproduksi ataupun dihasilkan dari mekanisme partai politik, maka partai politik bertanggung jawab penuh tuh untuk menciptakan pemimpin yang memiliki kepribadian Pancasila. Moral hidup dan kepribadiannya berdasarkan Pancasila. Nah, gitu ya.
Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah memiliki satu ciri khusus dan khas yaitu Pancasila sebagai nilai sikap dan karakter sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Perbedaan ini muncul sering dengan nilai yang dipedomani. Kalau kita sudah menjadi generasi yang kemudian menjaga konsistensi, generasi yang kemudian menjaga aktualisasi Pancasila terus menerus. Nah, inilah kemudian akan membedakan kita dengan masyarakat yang lainnya, gitu ya, masyarakat yang lainnya gitu. Kita akan bisa untuk menyikapi satu hal gitu. Kita bisa kemudian untuk menilai satu hal gitu ya. Bisa aja berbeda, tapi kan kita menilai itu dari nilai yang kita pedomani sendiri seperti itu. Nah, selain daripada yang disampaikan Prof. Kailan tadi, ya ada tahapan-tahapan juga yang kemudian muncul ya, tahapan aktualisasi tadi, seperti pemahaman yang lengkap, jelas tentang Pancasila, ketaatan dari sanubari, kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari, dan juga mentalitas gitu. Nah, ini nanti teman-teman saya kira habis sudah membaca gitu ya, tinggal kemudian explore lebih jauh gitu. Nah, selain daripada itu sebenarnya ada pula gitu ya persoalan pada ketaatan melaksanakan Pancasila. Nah, ketaatan dalam melaksanakan Pancasila itu ditopang dengan ketaatan yang tersusun sebagai berikut ya, ketaatan hukum, ketaatan moral, ketaatan religius, ketaatan mutlak atau ketaatan berdasarkan siapa pemimpinnya gitu ya. Ya, meskipun kemudian tadi saya jelaskan misalnya apa tahapan-tahapan ya sampai kemudian aktualisasi gitu ya. Tapi paling tidak gitu ada juga unsur yang lain gitu yang bisa kemudian menjadi dorongan gitu ya ketaatan kita misalnya Pancasila, ada ketaatan hukum, ketaatan moral, ketaatan religius dan ketaatan mutlak berdasarkan siapa pemimpinnya. Jadi kalau kemudian kita mau melaksanakan Pancasila atau tidak itu bisa kita lihat sumber-sumbernya. Oh, ada hukum yang tegas. Oh, ada moral masyarakat yang menjaga masyarakat itu bisa untuk kemudian mempertahankannya. Religiusnya, nilai-nilai agama gitu. Jadi masyarakat itu kan karena hukumnya, oh, moral masyarakatnya, oh, karena agamanya juga seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah berdasarkan siapa pemimpinnya. Selain daripada ketaatan, ketaatan itu hadir dari keadaan yang timbul dari kesadaran. Ya, kesadaran itu adalah hasil dari perbuatan akal dan hati, yaitu pengalaman keadaan yang ada pada diri manusia sendiri. Pengalaman itu bersifat jasmani maupun rohani dan kehendak manusia. Nah, ketaatan tadi semakin benar dimaksud ya. Jadi orang taat itu ya kunci utamanya adalah sadar itu. Hukum, sadar terhadap hukum. Moral, sadar terhadap moral. Religius ya sadar terhadap nilai-nilai agama, sadar terhadap ketaatan pemimpinnya. Nah, itu pemimpin itu harus kita taati itu ya, dalam agama Islam to'ah itu kan kemudian disebut juga gitu terhadap pemimpin ya ladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum, atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum ya. Jadi persoalan ketaatan terhadap pemimpin itu juga perlu kesadaran ya. Maka kemudian hukum ya, makanya tadi saya bilang tidak cukup kemudian masyarakat itu takut, persoalannya itu kan hukum pasal-pasal semata, perlu juga kesadaran gitu sehingga hukum, moral, agama, religius itu atau yang terakhir pemimpin itu semuanya hadir di tengah-tengah kita gitu. Dan yang terakhir ini adalah tahapan yang berikutnya yang tadi disebut sebagai tahapan berikutnya oleh Prof. Kailan bahwa aktualisasi objektif ya. Aktualisasi objektif sebagaimana dijelaskan itu adalah bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif serta bidang-bidang yang mengurus hajat hidup orang banyak. Artinya kita kalau masuk sudah ini ya sebenarnya bukan kemudian kita menjadi ansih sebagai pemimpin gitu ya. Dikatakan banyak misalkan dalam adagium itu ya, Leiden is Lichten gitu ya.
memimpin itu adalah jalan penderitaan gitu ya. Artinya memimpin itu bukan untuk wadah untuk bernikmat-nikmat gitu ya, untuk mendapatkan kenikmatan. Justru memimpinlah sebuah beban yang berat gitu. Karena di situ adalah amanah. Ya, dikatakan itu dalam Al-Qur'an itu kan amanah atau pemimpin khalifah di bumi ini kan ditawarkan itu. Ditawarkan ke langit, ke gunung, bumi. Nggak ada tuh yang mau gitu ya. Padahal secara physically gitu langit, bumi, gunung itu apakah lebih kecil ya manusia? Enggak, besar gitu. Tapi kan kemudian masyarakat, manusia itu ternyata yang malah menyanggupi gitu ya. Disebut dalam Quran itu sebagai bentuk ya ada kesombongannya manusia seperti itu. Sehingga mereka mau mengambil kepemimpinan itu. Di sisi lain katakan pula kepemimpinan itu adalah eh, dalam saya pernah mendengar itu Sayyidul Qaumi Khodimuhum itu disebutkan bahwa pemimpin itu sebenarnya adalah pelayan masyarakat ya. Memimpin itu berarti melayani. Berarti urusan legislatif, eksekutif, yudikatif itu ya kalau kemudian berhadapan-hadapan dengan masyarakat kecil itu bukan tampil sebagai seorang pemimpin, tapi tampillah sebagai seorang pelayan. Kalau tampil sebagai pelayan, ya maka kemudian akan memberikan servis yang baik gitu ya. Jadi memimpin itu katakan dan tadi yang pertama leaden is listen gitu ya. Memimpin itu bukan jalan untuk mendapatkan kenikmatan, justru berat itu. Karena tadi yang kedua yang kaitkan yang kedua itu memimpin adalah persoalan amanah gitu. Memimpin adalah persoalan berat gitu ya. Gitu. Ya, tadi Al-Quran itu kan menawarkan urusan khalifatullah di muka bumi ini langit bumi gunung nggak ada yang mau nolak semua tapi manusia kecil ini udah gini doang gitu malah kemudian menyanggupi itu semuanya gitu. Nah, istilah lain tadi saya sebutkan bahwa memimpin itulah jalan untuk menjadi pelayan gitu ya. Jangan sampai kemudian pelayannya lebih makmur daripada pemimpin aslinya gitu ya. Kalau kita kaitkan ya kedaulatan rakyat, orang rakyat yang berdaulat, rakyat yang memimpin. Tapi jangan sampai kemudian kita kalau memimpin justru malah menggali kekayaan untuk memperkaya diri sendiri. Ibarat kata pelayan kok malah lebih makmur daripada masyarakatnya gitu ya. Atau paling tidak kita kerjakan sebagaimana sesuai dengan tupoksinya aja itu saya kira sudah cukup gitu ya. Tapi kalau kemudian berusaha mati-matian dan lain sebagainya itu sebuah apresiasi yang besar terhadap seorang pemimpin gitu ya. Nah, misalnya saja dalam pembentukan peraturan undangan dibentuk yudikatif sebenarnya harus didasarkan pada nilai Pancasila. Nah, ini saya kira sudah pada persoalan aktualisasi dari Pancasila itu sendiri gitu. Baik rekan-rekan semuanya, saya kira cukupkan materi saya sampai kali ini. Insya Allah kita bertemu minggu berikutnya, mungkin dengan via yang lain ya, maksudnya via apa gitu kan, apakah tetap muka secara online dan lain sebagainya. Tetap jaga kesehatan dan kita akhiri dalam sambat alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.